Ada begitu banyak tantangan untuk pemerintah saat kembali giat mengupayakan ketahanan pangan. Target bisa dipasang tinggi, anggaran pertanian pun bisa naik drastis. Tapi benang kusut di pertanian begitu kuat membelit. Misalnya jaringan irigasi lahan padi. Pemerintah yang berupaya meningkatkan jumlah masa panen raya bertekad terus meningkatkan jaringan irigasi. Jaringan irigasi memang jadi urat nadi yang sangat penting, karena sawah di Indonesia kebanyakan masih sawah tada hujan. Di daerah tada hujan, petani hanya bisa menanam di musim hujan. Di luar itu, lahan akan dibiarkan kosong. Itulah sebabnya, tahun ini pemerintah berencana membangun jaringan irigasi untuk mengairi 13.000 hektar sawah. Dan upaya pembangunan tak hanya datang dari pemerintah pusat, beberapa daerah pun berinisiatif membangun jaringan irigasi. Misalnya pemerintah Kabupaten Magetan yang mulai berencana membangun sistem pompanisasi di beberapa area. Nah, kondisi di Magetan sendiri bagaimana, Bu? Sudah memenuhikah atau masih mendapatkan hambatan? Untuk air, memang kebutuhan air ini merupakan kebutuhan pokok untuk pertanian, terutama padi, Jadi tanaman padi ini tentu saja sangat membutuhkan untuk ketersediaan air. Ketersediaan air untuk daerah bawah ini kebanyakan memang sudah ada sumur-sumur di masing-masing lahan, sehingga kecukupan air alhamdulillah memang di daerah bawah ini bisa tanam 3 kali. Kemudian untuk daerah tengah, terutama daerah selatan ini memang kebanyakan masih tada hujan, sehingga program-program pemerintah ini memang diarahkan untuk peningkatan indeks pertanaman. Jadi yang semula penanaman hanya 1 kali bisa ditingkatkan menjadi 2 kali untuk tanaman padi, sehingga tentu saja harapan kita untuk peningkatan luas tanah maupun produksi ini bisa kita capai gitu, untuk kebutuhan airnya seperti itu. Bapak mungkin bisa diceritakan kembali tadi tantangan yang dihadapi petani selama bertani di Babadan ini apa sih, Pak? Tantangan pertanian di Babadan diantaranya di pengairan, itu tentang tegangan listrik yang kurang maksimal. Jadi kita untuk mengairi sawah itu pakai sibelnya harus bergantian nyalanya. Untuk kendala pasar di kami itu sebenarnya sudah bagus, cuman di pasar itu nggak bisa memilah antara hasil tanaman yang organik sama tanaman yang semi, itu belum bisa memilah, jadi harganya tetap dibikin sama. Ya harusnya itu ada bedanya, Mbak. Masalahnya pola tanam sehat sama proses tanam secara kimia itu hasilnya itu sangat bagus yang pola tanam sehat secara organik. Para petani di Dusun Babatan di Desa Kapuhrejo, Magetan memang istimewa. Mereka membangun sistem pompanisasi sendiri. Mereka juga diam-diam membentuk model ketahanan pangan berbasis ekonomi sirkular. Sebelum dan sudahnya ada pendamping dari Pupuk Kadin, itu sangat kita rasakan betul. Sebelumnya saya sangat susah lah. Hasil itu saya. Sebelumnya per petak itu kan cuma 6 kintal, 5 kintal gabah kering. Sekarang ada 8, 9, 10, tanahnya macam-macam. 1 ton. Dulu, lahan pertanian di Barat Daya Madiun, Jawa Timur ini, lahan gersang dan miskin hara. Sarwono yang resah memulai langkah kecil, mencoba membuat pupuk kompos. Awalnya, tak ada hasil mencolok.
Namun di akhir 2021, saat Pupuk Kaltim hadir melalui program Agri Solution, membuat program pertanian kompos terpadu untuk Babadan Inovatif dan Sejahtera, atau disebut juga PKT BISA. Petani dilatih membuat pupuk organik berbasis sains dari kotoran ternak dan trichoderma. Hanya 4 bulan diterapkan, perubahan drastis terjadi. Tanah gersang berubah gembur. Para petani Dusun Babadan kini tak lagi bergantung penuh pada pupuk kimia. Penggunaannya berhasil ditekan hingga 50%. Saat pupuk subsidi langka, mereka tetap bisa tenang. Tak hanya itu, ada berbagai macam pelatihan lainnya yang diberikan pada para warga Dusun Babadan. Untuk di dusun kami, pelatihan dari Pupuk Kaltim banyak, mulai dari kelompok pertanian terkait dengan pelatihan pupuk, pelatihan untuk semacam kayak olah tanah, seperti itu. Kalau di kelompok kami yang di peternakan, itu diberikan pelatihan kayak semacam pembuatan pakan, pembuatan untuk konsentrat, seperti itu. Terus di kelompok perikanan, itu kita juga diajarkan untuk pelatihan pembuatan probiotik, pembuatan pakan pelet. Terus di kelompok UMKM, kita diajarkan untuk pembuatan produk dari pengolahan hasil pertanian, hasil perikanan, itu dibuat untuk produk yang dilakukan oleh UMKM, seperti itu. Dengan semangat gotong royong dan pendekatan berkelanjutan, Dusun Babadan telah membuktikan desa bisa menjadi lumbung pangan jika didukung ekosistem pertanian yang tepat.